Selamat pagi, salam sehat, dan salam sejahtera kepada saudara-saudari kekasih Tuhan di mana saja berada. Sebelum memulai aktivitas kita pada hari ini, marilah kita sejenak untuk mendengar, merenungkan firman Tuhan lewat Renungan Harian Toraya, edisi Selasa 12 November 2024. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas hari ini yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Saat ini kami siap membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Kuasa Roh Kudus Tuhan akan menolong kami untuk memahami kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bacaan kita hari ini terambil dari Kejadian 24 ayat 28 sampai dengan 42. Kejadian pasal 24 ayat 28 sampai dengan 42. Oleh Lembaga Alkitab diberi judul Ribka dipinang bagi Ishak. Ayat 28. Berlarilah gadis itu pergi menceritakan kejadian itu ke rumah ibunya. Ribka mempunyai saudara laki-laki namanya Laban. Laban berlari keluar mendapatkan orang itu ke mata air tadi. Sesudah dilihatnya anting-anting itu dan gelang pada tangan saudaranya, dan sesudah didengarnya perkataan Ribka saudaranya yang bunyinya, begitulah dikatakan orang itu kepadaku. Ia mendapatkan orang itu yang masih berdiri di samping unta-untanya di dekat mata air itu, dan berkata, marilah engkau yang diberkati Tuhan, mengapa engkau berdiri di luar? Padahal telah kusediakan rumah bagimu dan juga tempat untuk unta-untamu. Masuklah orang itu ke dalam rumah, ditanggalkanlah pelana unta-unta, diberikan jerami dan makanan kepada unta-unta itu, lalu dibawa air pembasuh kaki untuk orang itu dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Tetapi ketika dihidangkan makanan di depannya, berkatalah orang itu, aku tidak akan makan sebelum kusampaikan pesan yang kubawa ini. Jawab Laban, silakan. Lalu berkatalah ia, aku ini hamba Abraham. Tuhan sangat memberkati tuanku itu, sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Dan Sarah, istri tuanku itu, sesudah tua, telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu. Kepada anaknya itu telah diberikan tuanku segala harta miliknya. Tuanku itu telah mengambil sumpahku. Engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang negerinya kudiami ini. Tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku.
Jawabku kepada tuanku itu, mungkin perempuan itu tidak mau mengikut aku. Tetapi katanya kepadaku, Tuhan yang di hadapnya aku hidup akan mengutus malaikatnya menyertai engkau dan akan membuat perjalananmu berhasil, sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang istri dari kaumku dan dari rumah ayahku. Barulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku, jika engkau sampai kepada kaumku dan mereka tidak memberikan perempuan itu kepadamu, hanya dalam hal itulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku. Dan hari ini aku sampai ke mata air tadi, lalu kataku, Tuhan, Allah Tuanku Abraham, sudilah kiranya engkau membuat berhasil perjalanan yang kutempuh ini. Amin. Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita hari ini yaitu yakin Tuhan akan membuat berhasil. Karena saya buang la bemau paih, mengerjakan sesuatu hal yang belum pasti akan berhasil, kerap membuat sebagian orang ragu-ragu, bahkan menyerah untuk melakukannya. Usaha yang awalnya dibarengi dengan niat dan tekad yang kuat, kandas di tengah jalan. Akibatnya, banyak orang kehilangan kesempatan untuk meraih sesuatu yang sejak awal mereka perjuangkan. Akibatnya, muncul kekecewaan, kurang percaya diri, menyalahkan diri, bahkan menuduh Tuhan sebagai sumber kegagalan. Kisah seorang hamba Abraham yang menjalankan misi mengambil seorang perempuan untuk Ishak hendaknya menjadi pengingat bagi kita bahwa dalam segala perkara kehidupan Tuhan ada dan pasti menyatakan pertolongannya. Jika berpikir dengan hitung-hitungan manusia, bisa saja seorang hamba Abraham ini berhenti di tengah jalan dan mengingkari sumpahnya. Karena misi yang ia jalankan belum tentu membuahkan hasil, ditambah lagi jika perempuan yang ditemuinya tidak bersedia mengikutnya, maka usahanya akan gagal. Namun, sang hamba menunjukkan hal yang luar biasa. Ayat 12-14 perikop pembacaan kita memperlihatkan bahwa dalam segala gumul, Tuhan tetap menjadi sumber pengharapannya. Dalam tugasnya, ia menyadari kelemahannya dan keterbatasannya. Sebab itu, dia sungguh membutuhkan pertolongan, dan baginya pertolongan hanya di dalam Tuhan. Di ayat-ayat selanjutnya, kita dapat melihat bahwa Tuhan menyatakan keberhasilan kepadanya. Saudara-saudari kekasih Tuhan, dalam pesiarahan kehidupan, banyak hal yang dapat terjadi. Suka dan duka, air mata dan sukacita, tampaknya selalu bergantian mewarnai seluruh gumul juang kehidupan manusia. Akan ada saatnya kita akan diperhadapkan pada kepastian dan ketidakpastian akan banyak hal. Namun pesannya jelas, di dalam Tuhan
segala sesuatu menjadi mungkin. Yakin dan imanilah, Tuhan akan membuat berhasil perjalananmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu. Meteraikan dalam hati kami, agar firman-Mu kami hidupi dalam menikmati hari-hari karunia Tuhan. Kami mendoakan saudara-saudara kekasih kami yang saat ini menghadapi berbagai masalah, berbagai pergumulan. Hanyalah padamu ya Tuhan, kami mohon pertolongan. Dengarkan permohonan kami, dan Tuhan menjawab seturut dengan kehendak-Mu. Bagi yang bersyukur dalam berbagai sukacita, sempurnakan sukacita saudara-saudara kekasih kami, agar mereka selalu menyadari bahwa semua itu adalah anugerah dan kasih sayang Tuhan. Berkati kami dalam menikmati hari-hari karunia Tuhan hari ini, agar kami hanya berpengharapan kepada Tuhan saja. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya hari ini. Tuhan selalu memberkati.